Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Putri Muda. Ya, gimana sehat semuanya ya? Saya dengan Putri Muda di sini membawa seseorang yang luar biasa bintang tamu kita. Ya, ini banyak banget pertanyaan dari konsumen-konsumen kita. Biasanya nanyanya kapan dibangun, kapan dibangun. Nah, ini kita langsung nanti tahu dari manajer teknik kita ya. Nanti biar Anda tahu, dia juga memantau di seluruh Indonesia. Kita kulik-kulik langsung sebetulnya gimana sih dapurnya Koperumnas untuk pembangunan, karena buat kami ini penting ya, terutama buat agen cabang Dirlok, supaya Anda bisa mempelajari sebetulnya gimana konsep kita dalam membangun, kenapa kita bisa membangun serentak se-Indonesia, dan insya Allah walaupun bertahap tapi kita ada kepastian hukum. Beda sama orang-orang di luar sana, hanya janji-janji tapi nggak tahu kapan dibangun. Tapi Koperumnas perlahan tapi pasti. Yuk kita langsung kulik aja dari sumbernya langsung. Mau tahu apa mau tahu? Mau tahu dong ya. Yuk ya, kita langsung sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aja. Waalaikumsalam Ibu Putri. Iya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semua di lapangan sehat ya? Semua alhamdulillah. Oke. Pak Aja, saya ini pengen bincang-bincang sedikit ya. Gimana sih tentang pembangunan di Koperumnas? Konsepnya seperti apa? Kalau kemarin kan dengan Pak Hisam kita lebih arah ke kontraktor ya. Tapi Anda sebagai pengawas di lapangan, terutama sebagai sentral daripada pembangunan, dan juga membantu untuk mengontrol para dirlok kita yang bertugas juga mengawasi di lapangan. Gimana tuh ceritanya? Mungkin untuk awal bagusnya Bapak perkenalkan diri dan kapan mulai bergabung sama Koperumnas. Silakan Pak Aja. Saya Azaz Radikara Sukma, staf teknik. Perkenalkan, saya bergabung di Koperumnas itu kurang lebih tanggal akhir-akhir bulan Desember ini, 2019 lah, udah hampir berjalan 6 bulan sampai 7 bulan. Selama di sini sih friendly banget sih Bu, alhamdulillah. Staff-staffnya, teman-teman semua, atasan-atasannya care semua di sini. Jadi jangan, saya tuh kalau di sini merasa kayak kerja bersama tim banget sih Bu. Jadi kayak kerja kelompok ya? Kayak kerja kelompok itu, betul. Saya ngerasa beda sama tempat-tempat yang lain. Oh, tempat yang kerja lebih sebelumnya ya? Pressure sih ada, target kita ada. Tapi di sini tuh kayak sharing aja gitu sama yang lain, sama tim legalitas, sama tim admin, semua membaur di sini. Alhamdulillahnya. Apalagi sama atasan-atasannya juga kayak ini banget sih, masukan saya ke atasan tuh diterima banget, ya kan. Jadi merasa ada penghargaan lah ya. Jadi kalau misalkan sama atasan tuh kayak nggak sama atasan gitu loh. Kayak, sama Pak Dirut gimana Pak Dirut? Sama Pak Dirut apalagi sih, dia the best banget sih buat Pak Dirut kita, Pak Aris Suwirya. Itu emang membimbing banyak, pengetahuannya banyak banget di sini tuh. 25 tahun developer. Di sini tuh saya bukan kayak nggak hanya pelajaran dari teknik, tapi juga diajarkan cara negosiasi, cara berhadapan sama orang. Insya Allah berhadapan di depan umum lah, di muka umum gitu. Awal-awal saya kerja tuh paling di belakang komputer, terus habis itu ngadepin mandor, tukang segala macam. Tapi di sini tuh kayak belajar negosiasi dengan kontraktor, entertain saya jadi keluar, bisa ya berbicara di depan umum sih. Katanya kamu tadinya introvert ya? Introvert banget Bu. Kenapa malu? Malu, nggak percaya diri sih. Ini juga saya paksa loh. Iya betul. Dipaksa, udah panas dingin dari tadi ya. Ini suhu ruangan kayak dingin banget. Bukan dingin, panas kali. Saya dingin. Ini dari tadi saya megangin tangan ini. Oke, terus Pak Aja waktu pertama kali gabung ke sini, kenapa sih, apa sih misinya gitu ya? Kok mau bergabung dengan Koperumnas yang notabene kata orang susah gitu? Kenapa? Kalau di sini sih awal kali pertama saya ngeliat itu karena emang sesuai basic saya sih ya, teknik sipil. Iya betul. Kan. Oh, dirimu teknik sipil ya basicnya. Oke. Sipil, terus basic ngebangun-bangun, terus juga di sini saya dengar emang dari pengalaman saya di sini itu emang ya kayak beda Bu dari yang lain. Bedanya gimana? Membantu orang kecil tadi. Itu dia. Apalagi pas ngelihat orang terima kunci. Terharu ya? Terharu banget Bu. Kenapa? Kayak nggak percaya gitu loh ada tukang developer parkir, kayak gini. Iya, yang bisa ngasih rumah sama orang-orang kecil ya. Iya, keren Mereka banget. kelihatan orang-orang nggak mampu ya.
Itu ya emang kelihatan. Dan logika kamu nggak nyampe pasti. Betul itu. Teknis tuh luar biasa deh Pak Aris sama Bu Putri ini. Kamu awal-awal Konsepnya sebetulnya keren. kamu sendiri sudah awal-awal yakin nggak sih, jujur aja deh? Kayaknya nggak yakin ya? Awal sih nggak Nggak yakin, yakin. takutnya kan target plus marketing kita kan masyarakat berpenghasilan rendah. Iya. Takutnya kan Nggak kebangun. berantakan di cash flow segala macem kan. Terus tapi apa yang kamu alami di lapangan nih? Kan kamu awalnya takut ya, karena kan kamu takut dikejar kontraktor, takut nggak bisa bayar. Bu Putri gimana sih tuh Pak untuk SOP? Apa sih untuk SOP dan SPK-nya, komit nggak sih selama ini? Alhamdulillah banget komit. Selama ini nggak ada pembayaran yang telat lah. Paling telat ya seminggu sehari setelah saya mengajukan BA itu juga pasti udah dibayar. Masya Allah. Jadi memang komitmen dengan SPK. Komitmen Gitu. sekali. Jadi kamu nggak ada khawatir tuh kalau nawar-nawar di luar. Sampai saat ini saya kerja sih saya nggak ada khawatir. Tapi itu tantangan saya buat meyakinkan orang lain juga. Gitu. Jadi negotiable ya. Karena kan banyak kontraktor yang ragu juga. Yang ragu sama. Kenapa? Karena kita tidak ada jaminan. Iya, no DP juga. Nggak jaminan ke kontraktor. Bayangkan kamu sering banget kan kontraktor ragu sama kamu, bener nggak? Betul. Dan mereka nggak yakin kok perlu bisa bayar Bisa nggak bayar. sih gitu. Dan itu salah satu tantangan kamu untuk meyakinkan mereka. Dan begitu SPK kita unik lagi ya. Unik. Uniknya gimana coba? Kalau di luar gimana? Kalau di luar sih biasanya kan berbagai progres pekerjaan. Pakai DP? Pakai DP juga. 10% atau 15% kan biasanya dikasih DP. Kalau Tapi di sini kok enggak. Dan kamu merasa tertantang ya? Tertantang banget sih Bu buat meyakinkan susah itu ya, semua. susah lah pasti. Oke. Terus jadi kesimpulannya nih di lapangan ya, untuk di lapangan sendiri sebetulnya kamu nih kan sebagai orang yang mengawasi di bidang teknik ya, suka nggak sih ada kontraktor yang kepengen kamu saya ini deh, saya sogok apa, saya kasih duit sekian, saya lebihin, ada nggak sih yang kayak gitu sama kamu? Pasti ada dong. Pasti ada yang itu. Tapi kita balik lagi ke sini kan karena kita membantu masyarakat berpenghasilan rendah, kita juga harus sadar diri juga sih Bu. Iya, betul. Kalau misalkan kualitas rumah jelek atau ada apa-apa kan nggak enak kita Bu sama masyarakat berpenghasilan rendah. Dan inget loh, saya tahu loh kalau kamu dapat sogokan. Soalnya beliau bermain di dua kaki. Kalau bermain di dua kaki itu pasti lebih ngebelain ke kontraktor. Iya. Tidak ngebelain ke kitanya gitu. Nah, jadi memang di sini tantangannya luar biasa ya. Tapi mungkin gini ya, Pak, pada saat kamu pertama direkrut ya sama Koprumnas, pasti pendekatan kita lebih ke agama ya. Kerasa nggak tuh? Jadi beda sama tempat kamu kerja di luar sana, mungkin lebih banyak memakai logik ya. Tapi di sini kayaknya banyak iman ya. Banyak iman. Harus kuat iman. Harus kuat iman. Nah, terus ini aku mau cerita. Ini kan banyak banget nih yang nanya nih ya. Ini kan kapan dibangun gitu. Nah, kamu sebagai orang teknik gitu ya, Pak, kadang-kadang kan di lapangan pasti ketemu juga dengan konsumen dong. Nah, itu gimana cara kamu ngejawabnya? Kalau ngejawab sih kita ikutin SOP sama SPK aja yang udah ada, ya kan. Kalau misalkan IMB sudah keluar, pasti kita bakalan langsung bangun. Walaupun itu belum ada IMB, kita pasti setidaknya nyicil lah, kayak tadi Bu Putri bilang, kita bertahap, yang penting ada pembangunan merata di seluruh wilayah. Walaupun ada kendala di IMB-nya belum turun atau apa, setidaknya kita ada pembersihan lahan. Pembersihan lahan, terus habis itu alat berat masuk. Betul, ya kan, baru setelah ada IMB, udah ada site plan, baru kita bangun fondasi dan precast itu dari Dinara. Dinara Teknik jadi kamu Indonesia. kerjasama dengan PT Dinara, kayak kerja kelompok gitu ya? Nah, iya. Nah, teman-teman Dinara juga orang-orangnya juga alhamdulillah enak-enak ya. saling sharing aja itu Bu. Jadi yang bikin kamu betah tuh kenapa? Lingkungannya? Lingkungan sih alhamdulillah nyaman dibandingkan tempat-tempat kontraktor lain kan. Di sini juga alhamdulillahnya saya nggak ngerasa takut dipecat atau Kenapa? atau dirumahkan. Kenapa? Karena alhamdulillah di sini Proyeknya banyak. proyeknya banyak Ibu. Betul Di tempat sekali. lain udah dirumahkan. Karena mereka pakai uang pemerintah. Iya kan, pakai riba, bank, jauhi riba, nggak boleh itu. Tapi di sini kerasa kamu lebih tenang. Lebih tenang Ibu. Padahal gaji kecil loh, Ja. Saya sih, yang penting menerus. Oh gitu ya. Walaupun gaji besar tapi nggak menerus kan ada kekhawatiran untuk masa depan saya juga. Tapi kalau di sini kayaknya nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Bahkan
masih waiting list gitu loh. Waiting list ya, jadi kayaknya pekerjaannya nambah terus ya. Nambah terus. Oke, jadi terus ini kan pada nanya nih, sebetulnya untuk proses pertama dari satu lahan yang masih polos nih ya kan, kamu kan sebagai orang teknik pasti dikasih tugas dong sama Pak Dirut. Apa aja sih yang pertama kali harus kamu lakukan? Karena kayak contoh di Manado nih, kan suka nanya sama saya, kenapa kok nggak dibangun-bangun gitu? Padahal kita lagi ngurus perizinannya dan kita lagi ngurus legalitas sampai ke sertifikat di BPN sampai keluar IMB. Nah, ketika IMB sudah keluar, apa yang diperintahkan oleh atasan untuk lahan tersebut yang masih nol? Apa dulu pertama kali? Pertama kan kita pasti harus tahu kondisi di sananya ya. Kondisi dari masyarakatnya kayak gimana, terus habis itu lahannya kayak gimana. Karena kan kita juga nggak punya memiliki kos yang terlalu besar untuk biaya pengurugan atau cut and fill lah istilahnya. Jadi Pak Dirut menekankan kalau misalkan bisa memanfaatkan lahan sekitar untuk tidak ada biaya kos untuk cut and fill, kita hanya mainkan di levelingnya aja, leveling muka tanahnya. Jadi kalau misalkan terlalu juram, itu tinggi atas beda levelnya terlalu jauh, itu kita buat trap, jadi rumahnya berundak-undak. Oh, jadi di trap ya? Iya. Oke, jadi dia bukannya diratain kayak kita bikin apa sih namanya, bikin lahan-lahan yang lain kan semuanya pengen rata, tapi disesuaikan dengan kontur tanahnya ya? Iya, sesuaikan kontur sama tanahnya sih. Kita buat trap, terus habis itu alhamdulillah juga kita pakai struktur Risdita kan, Risdita, Precast Dinara itu juga cocok banget sih kalau misalkan buat yang level mukanya berundak-undak gitu. Iya, oh gitu. Jadi sorry nih, aku ulang lagi ya. Tahapan pertamanya adalah yang pertama kamu harus memastikan kontur tanahnya, dan land clearing. Itu juga kamu membutuhkan apa sih, ekskavator ya? Ekskavator. Jadi kamu pertama mencari siapa yang bisa meminjamkan alat ekskavator ya. Setelah di land clearing semua, apalagi itu tahapannya, Mas? Baru pembentukan kafling dan jalan. Artinya pada setiap lokasi itu kan tantangannya berbeda-beda ya. Nah, gimana cara kamu ngawasin di lapangan ya? Contoh nih seperti yang di luar daerah. Kan banyak juga para dirlok tanya, apakah tidak ada staf teknik di lokasi mereka gitu. Nah, gimana cara kamu ngontrolnya? Ini kan dari jauh nih. Biasanya sih kita dari cabang-cabang dirlok yang ada di lokasi di sana, kita langsung by phone, kita video call. Jadi masalah di sana apa, disampaikan ke teknik. Nah, teknik secara pikirnya teknik kita sampaikan, kita bantu semuanya di sana. Seperti itu ya. Jadi dirimu lebih apa sih di lapangan tuh lebih banyak ngelihat keadaan yang sebenarnya, minta tolong sama dirlok untuk di video call. Ini zaman udah canggih ya sekarang. Iya, udah canggih banget. Dan bisa ngelihat koordinatnya juga dari Google Map, satelit. Dari satelit. Jadi nggak ada yang sulit lah ya, semuanya serba di ini. Nah, terus sekarang saya mau tanya, abis tadi kan jadi sebenarnya fungsinya dirlok di sini sebagai pengawas juga ya. Artinya mereka membantu mengawasi jalannya kontraktor yang sudah kita SPK-kan dari pusat. Dan kamu juga kontrol dong harga-harga di setiap daerah karena kan beda-beda tuh. Iya, betul. Jadi dari dirlok juga bisa mengajukan, terus kamu mengkomposisikan dan diajukan kepada atasan. Seperti itu prosesnya ya? Iya, betul. Tapi kita juga jangan langsung percaya begitu aja, karena kita juga harus cross check lebih dalam juga kan. Kita kadang-kadang juga cari di website vendor-vendor di sana, misalkan harga material kita langsung telepon langsung dari sini. Oh gitu. Jadi dikontrol juga ya. Pak Aris juga selalu ngingetin harus cek 3 kali sih. Oh gitu ya, dicek lagi ya. Artinya kita nggak langsung mengokekan ya. Oke, terus sekarang itu kan tadi abis pertama land clearing, terus pembentukan jalan, terus setelah itu pembentukan kafling, terus tapi koordinasi ya dengan setempat ya. Artinya ada mob-demob segala, ada koordinasi juga di lapangan dengan para security-nya gitu. Nah, terus abis pembentukan jalan apalagi tuh? Langsung langsung Dinara Teknik langsung ambil kerjaan, kita buatkan SPK. Terus habis itu langsung bergerak buat pondasi dan struktur. Terus setelah itu habis itu langsung bangun rumah. Rumah, terus bertahap dengan bangun jalan dan saluran. Oh, jalan dan saluran. Dan saluran kita semua, ini maaf ya, aku lihat di daerah lain, di lokasi lain, aku banyak lihat perumahan, mereka tuh rata-rata jalannya nggak diapa-apain loh, Pak. Tapi kita standarnya jalannya gimana sih?
Kalau standar jalan kita itu emang pakai coran beton. Ih, keren ya. Berarti udah kayak rumah klaster ya. Mutunya juga besar loh Bu di Oh sini ya? Bu. Mutunya berapa? 300 dengan tulangan. Ih, udah gitu pakai wear mesh juga ya. Tulangannya ya, tulangannya D6. Kayaknya Ya. kamu di perumahan lain nggak lihat kayak gitu deh. Itu hanya di jalan utama sih biasanya kalau Iya. jalan kafling. Kalau kita jalan kafling, jalan utama sama Bu Keren mutunya Bu. banget. Jadi emang Kopurnus tuh bener-bener memikirkan mutu daripada ini ya, daripada rumah di Kopurnus ya. Keren banget. Nah, terus udah gitu kan tadi posisinya kamu kan ibaratnya di sini mengawasi jalannya pembangunan dari mulai jalan, dan DTI dia akan masang struktur dulu kan. Nah, mereka juga kamu bikin SPK sama DTI dan juga memastikan pembayarannya juga lancar ya. Iya. Sama ini pembayarannya lancar nggak sih? Lancar Ibu, alhamdulillah. Ke DTI juga bayar ya? Lancar. Jadi kita juga nagih juga ya. Oke, terus setelah sudah struktur, terus sudah dibuat jalan, sembaring berjalan, terus apa lagi? Biasanya habis setelah itu baru kita masang pencahayaan PLN. Nah, PLN itu juga penting sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan untuk kontraktor-kontraktor yang di luar sana yang lagi pada nonton, itu bangun rumah itu hanya dari finishing dinding, atap, keramik, plumbing, itu aja. Septic tank? Septic tank. Terus ME-nya itu hanya kabel hanya keluar, nanti tinggal kita yang ngurus. Jadi kontraktor di sana nggak usah ngurusin ke PLN lagi. Ya. Jadi Tinggal sebenarnya mereka di-handle ringan ya kerjaannya ringan, ya. Bu. Jadi maksudnya kontraktor tuh hanya finishing aja. Finishing rumah Dan setahu aja. saya meterannya gede loh. Berapa per meternya itu? Per meternya itu 3 juta rupiah. Itu kan rumahnya rumah sederhana ya. Rumah Udah sederhana. kayak rumah-rumah klaster aja itu harganya ya. 3 kali Keren 6 banget. harga per meter 3 juta. Ih, keren. Jadi buat para kontraktor nih, ini mohon dibantu di-share, dibagikan ya. Anda wajib men-share video ini untuk para kontraktor yang mau kerja. Betul. Ya di luar sana. Kami dapat 3 juta per meter, itu dibayar 3 tahun ya. Benar. Kalau yang cash per 5 unit silahkan ada SOP-nya dengan langsung Pak bisa Aja. tanyakan langsung saya. Jadi nanti bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Nanti ada nomornya Pak Aja. Nanti jangan lupa ya, editor dikasih nomor teleponnya langsung ya. Bisa menghubungi beliau dan nanti Bapak Ibu bisa langsung tanya SOP-nya. Nanti kita bisa langsung buatkan SPK. Ini yang maju harus PT atau perseorangan boleh? Mau PT mau persorangan silakan. Wih, jadi emang nih bagus banget untuk para calon kontraktor yang Anda ingin latihan, silakan latihan di Kopurnus ya, karena kita nggak pakai syarat yang ribet ya. Enggak. Cuman KTP aja kan? KTP Sama aja. napas. Nafas. Jadi kontraktornya juga harus pakai napas Bapak Ibu. Oke, jadi di sini buat Anda yang mau nonton langsung boleh banget dibagiin kepada saudara-saudara atau tetangga yang butuh pekerjaan ya. Insya Allah Kopurnus membuka seluas-luasnya. Membuka. Sekarang yang lagi kita butuhin di mana Pak? Lagi kita butuhin itu di Jonggol, Yes. Tajur, Palangkaraya, Ya, Balikpapan, Tanjung Pinang. Insya Allah ada waiting list lagi. Kita Dimana? ada di Daru, Astagfirullah. Ciampea. Aduh, Masih banyak lagi di nggak yang lain. kebanyak ya, nggak kebayang kerjaannya Pak Aza nih. Kayaknya nggak tidur ente ya. Diteleponin terus Bu, banyak yang minta kerjaan soal Pak Azza, saya dong. Iya, terus gimana cara kamu memilih-milih kontraktor nih? Karena kan banyak ya yang maju juga. Jadi kalau untuk jalan biasanya kita juga cash by progress ya, dan juga untuk prasarana fasos-fasum gitu. Gimana tuh cara kamu memilih kontraktornya? Nah, kalau memilih kontraktor itu pertama sih saya harus tahu ya dia seluk-beluknya kayak gimana. Udah berpengalaman atau belum. Nah, yang paling penting itu harus punya modal di kita. Iya ya. Kalau nggak punya modal nggak bisa ya? Bisa sih sebenarnya. Gimana caranya nggak punya modal? Kan nggak Cari punya temen. modal. Cari temen yang bisa modalin. Konsorsium lah ya. Artinya dia udah dapet pekerjaan ya. Betul. Oke. Artinya kalau modal nggak ada masalah. Yang penting niat ya. Niat. Dan yang kita. kedua apalagi sih kontraktor yang kamu pilih, ciri-cirinya harus bagaimana? Atau kamu biasanya ngomong pendekatannya gimana tuh sama kontraktor? Kalau pendekatan sama kontraktor sih sebenarnya kita lihat dari backgroundnya dia aja sih Bu. Iya. Kalau misalkan dia udah punya background melalang buana di dunia kontraktor, pasti masalah mutu, masalah tepat waktu itu pasti bisa kita jamin. Kamu dari lihat pekerjaannya juga tahu ya. Udah ini tahu. orang udah terbiasa Udah atau terbiasa belum? atau enggak. Kalau yang belum biasa gimana?
Kalau yang biasanya nimbulin masalah ibu di Oh lapangan. gitu ya. Artinya banyak aja masalah-masalah yang datang ya. Nah terus ini satu lagi, apa sih suka dukanya jadi teknik di Koprumnas? Kebanyakan Suka nombok ya? Nah itu sih, tapi kebanyakan sukanya sih Bu. Oh, banyak di sukanya lapangan. ya? Karena Sukanya emang saya gimana? sukanya tuh di lapangan daripada Oh. di kantoran, karena bete juga kan kalau di kantor ruangan. Tapi saya gitu. suka sih, kamu kalau kerja saya lihat mau turun sih. Saya paling sebel sama orang teh. Coba lihat tangannya gimana? Oh ya, coba lihat tangannya masih polos nggak? Kalau tangannya masih polos berarti nggak pernah kerja. Ya, saya lihat dia mau turun gitu ya. Nah. Dirimu bisa bawa itu juga ya, ekskavator. Waktu itu pernah lihat kamu bisa. Iya, saya bisa ekskavator sedikit-sedikit sih. Oh gitu. Terus kalau untuk mengecek mutunya sendiri, ada nggak standar yang harus kamu cek gitu? Standar mutu itu terutama sih di jalan kita juga harus ngecek mutunya kan. Kita harus pakai yang namanya kuat tekan. Kita uji kuat tekan. Biasanya kita pakai ready mix. Kamu kalau ngetok gitu udah tahu itu kekuatannya apa? Udah tahu sih Bu. Udah. Terus kelihatan. kamu juga saya lihat bisa pakai alat ukur ya sekarang ya. Alat ukur, udah ada alhamdulillah. skill baru lagi ya, disekolahin sama Koprumnas. Iya. Dulunya nggak bisa loh. Iya, dulunya saya nggak bisa pakai alat GNSS. Nah, sekarang udah bisa. Sekarang alhamdulillah. Oh, pede dong, udah dapat sertifikat. Udah ada Jadi sertifikat aduh, alat ukur. keren banget ya di Koprumnas ya, nambah terus skillnya. Betul ya skillnya. teman-teman ya. Jadi kamu bersyukur dong ketemu Koprumnas. Alhamdulillah banget. Udah canggih ya alatnya Koprumnas ya. Canggih, Mahal loh alatnya, bukan meteran biasa itu. Simple kerjanya. Simple. Lebih banget. cepat ya. Lebih cepat, mempermudah saya juga. Masya Allah. Jadi kamu sekarang dengan timnya sekarang dengan siapa, satu lagi Pak Ronald? Pak Ronald. Udah enak ya? Udah klop, Udah alhamdulillah. klop, alhamdulillah. Kira-kira kita masih butuh lagi nggak sih ke depannya? Butuh sih. Butuh ya. Pengennya kayak apa, ngomong dong di kamera. Buat Siapa tahu teman-teman ada yang lagi nonton, kalau butuh kerjaan, teknik sipil, arsitektur, sebenarnya di sini tuh welcome banget orangnya. Oh gitu ya. Terus Terus kerjaannya juga ya seperti kayak biasa-biasa lah di tempat-tempat lain. lebih enak ya, kekeluargaan. Dan inget Kekeluargaan. loh, ada ibadahnya. Ada ibadahnya. Terus aku satu lagi nih mau tanya, apa sih yang bikin kamu yakin banget bahwa Koprumnas ini insya Allah bisa maju ke depannya? Padahal nggak ada uang, nggak ada pembackup pendana, investor juga nggak ada. Why? Kenapa? Kalau saya pribadi sih benar kata Ibu Putri, masalah keyakinan dari iman sama akal itu nggak bisa Nyatu. nyatu. Karena logik kamu nggak terima Logik pasti. saya nggak terima sebenarnya. Saya Karena kamu orang teknik kan. awal-awal ya sama takut ada penunggakan pembayaran, Iya, tapi betul. selama ini selama saya ikutin job stick saya, apa arahan dari Pak Aris, Bu Putri saya jalanin, itu alhamdulillah lancar gitu loh. Kayak ada yang mempermudah jalan saya aja. Masya Allah. Yang penting tujuannya satu, ibadah sama membantu masyarakat berpenghasilan rendah itu. Kamu aja suka sih. bertentangan batin gak sih kalau Bu Putri sama Pak Aris misalnya suka ngasih instruksi? Pasti kamu adalah berantem batin. Ada. Karena maaf ya, terus terang ini kamu orang yang kelima apa keenam ya, orang teknik ya. Memang terus terang ya, di Koprumnas tuh paling sulit staf teknik. Karena pertama mereka orang pintar. Kamu pasti masuk sini orang pintar lah, nggak mungkin. Dan mereka sulit untuk diarahin karena logiknya jauh lebih tinggi daripada iman. Tapi aku lihat Pak Aja di sini lebih banyak imannya dikuatkan ya. Kalau logik buat dia oke lah, saya ikutin arahan karena mungkin kamu percaya bahwa yang penting percaya dulu. Karena kalau kamu nggak percaya dengan atasan itu juga bahaya ya kan. Kamu percaya bahwa Pak Aris adalah orang yang berpengalaman di lapangan 25 tahun Pak. Dan saya yakin kamu dapat ilmu lah di sini. Dapat ilmu nggak sih? Ilmunya banyak banget. Banyak banget. Di ya. luar ilmu kuliah saya itu ada ilmu-ilmu nambah-nambah lagi sih. Dan kamu ngerasa masih kurang ya? Masih kurang banget Belajar sih. terus. Pengen seperti Pak Aris sama Bu Widih. Putri. Kalau saya, apa yang kamu belajar dari saya? Ibu tuh bisa meyakinin orang, bisa kayak ya mengarahkan orang gitu loh. Kayak apa yang Ibu Putri omongin itu percaya, bisa bikin buat orang lain percaya sama omongan Ibu Putri. Gitu ya. Kamu belajar. Negosiasinya jago banget. Skill Sering marketingnya nawar. luar biasa, skill marketingnya. Soalnya sering nawar saudara-saudara. Kadang-kadang dia kalau bilang ini 30 nggak bisa, kamu tekan sampai 20. Nah, itu jadi Pak aja tuh suka stresnya di situ karena aku tekan ya by target. Tapi kalau saya gini ya, kalau saya prinsipnya gini, kalau saya mau menawar sesuatu Pak aja,
saya kan punya asisten. Nah, nanti asisten saya mau saya wawancara juga. Takut dia nanti stresnya nggak keluar, jadi saya panggil juga di sini ya. Kita panggil besok ya asisten saya. Harus. biar kita lebih ngulik-ngulik. Jadi asisten Bu Putri itu susah apa susah gitu kan, susah kayaknya ya. Jadi saya biasanya kebetulan saya punya asisten memang backgroundnya accounting. Jadi aku memang kan aku bagian ngeluarin uang ya, mohon maaf. Jadi memang Bu Putri saya tuh terkenal galak loh ngeluarin uang Pak. Galak nggak sih saya ngeluarin uang? Galak sih. Tapi kalau misalkan udah ketemu langsung itu lebih enak ngomong langsung. Jadi makanya udah nggak mau lagi di WA ya. Dia sering banget kalau mau konsul, Bu saya mau konsul tapi saya nggak mau di WA, saya mau samperin Bu Putri dimanapun saya samperin. Itu bagusnya Pak Aja. Pada misalnya contoh, ya udah ketemu di Jonggol, bela-belain dia jam 5 subuh udah ke Jonggol Bapak Ibu. Jadi emang saya lihat Pak Aja nih bagus ya di lapangan progresnya. Dia tuh no mekanisme, fokus 100% tujuan banget. Dan emang gue banget akhirnya. Karena memang saya mindset sama beliau, jangan fokus pada masalah. Nah ini aku mau tanya nih, suka nggak sih dirok-dirok tuh pada baper sama kamu, ngeluh? Sering banget kayaknya. Sering Ibu. Terus Bapak gimana? Ibu semua sering. Karena mereka kan, ya kamu harus maklum, mereka backgroundnya bukan seorang kontraktor, mereka memang fokus kepada marketing, dan mereka mungkin di lapangan nggak ngerti soal teknik. Nah gimana cara kamu ngatasin nih? Maaf ya, dirlok saya yang notabene memang tidak ada background, tapi saya yakin mereka seorang pejuang. Saya tetap yakin dan percaya para dirlok saya, siapapun Anda di luar sana, mau Anda di daerah manapun, saya believe sama mereka bahwa mereka mau belajar. Nah kira-kira gimana cara ngatasin yang baper-baper tuh di lapangan? Apa yang kamu lakukan? Yang pertama sih harus ini dulu ya, menempatkan posisi saya ini sebagai penengah antara curahan hati para dirlok Jadi kamu dengan suka denger curhat. Bu Putri. Ya, kita ngambil jalan tengah lah. Maksudnya jangan sampai nekenin ini ego ini. Yang penting tuh di lapangan bisa berjalan. Jadi aja kamu sih. orang tengah dong. Orang tengah. Udah kayak wasit. Iya. Bu Putri maunya ini, Bu Putri maunya ini, dirlok maunya ini. Nah, terus kamu gimana di tengah-tengah? Ya ngasih solusi yang terbaik aja sih di lapangan tuh harusnya kayak gimana. Entah itu mau diganti desain kah, diganti materialnya kah. Itu Jadi yang kamu penting nggak mengkat langsung ya, tapi benar-benar mencari solusi. Karena betul. mungkin bos maunya ini, dirlok maunya ini. Nah, terus kamu cari solusi gimana caranya biar terlaksana. Betul. Gitu. Dan kira-kira ada nggak sih yang di lapangan nih yang sulit, tingkat kesulitan yang paling sulit di mana untuk pembangunan? Paham nggak? Kalau di luar Pulau Jawa sih sulit sih Bu, karena itu juga Banyak kosnya ya. banyak kos, itu juga banyak kos. Terus habis itu situasi di sana saya juga kurang paham kan. Terus sama ya kondisi tanah di luar pulau lah, itu yang masih Saya memang agak-agak ngerasa, tapi buat saya tantangan ya. Saya kemarin sempat ke Banjarmasin tuh. Saya lihat ada rumah yang di bawahnya tuh bukan terucuk, apa sih? Kayu-kayu ulin tuh. Ternyata bisa loh bikin dipakai kayu ulin. Nah, kalau aku lihat untuk menghemat kos Pak, di daerah yang memang tanahnya gambut dan memang itu memang harus pakai kayu ulin. Aku udah pelajarin. Kalau kita pakai beton juga boncos Pak kita. Saya udah ngalamin. Jadi kemarin ini juga mungkin satu pengalaman untuk saya ketika saya ke Banjar. Kita kan buka juga tuh di Banjarmasin tuh yang baru. Itu rata-rata rumahnya di bawahnya pakai ulin Pak. Nah, jadi pakai kayu supaya mereka ternyata kuat loh kayunya itu loh. Bisa pondasinya. Jadi terucuk ya namanya. Saya nggak. Nah, mungkin nanti di Palangkaraya juga kayak saran saya pakai itu, karena kalau saya udah pelajarin kalau dipakein material yang namanya beton memang bagus Pak, tapi kalau kita kan lebih ke arah cost down. Kenapa? Karena kita kan buat rumah orang kecil. Mungkin kalau mereka yang kepingin rumahnya bagus-bagus yang level-level cluster boleh lah, tapi kita nggak mampu dari sisi cost pengeluarannya Pak. Nah jadi kalau saran saya sih mungkin ini tantangan buat teknik. Ya, gimana caranya mencari cost down yang terbaik tapi juga kuat dan juga tidak merugikan konsumen dan juga tidak merugikan kepada Koprumnas lah terutama. Oke, terus ini untuk yang terakhir nih, kayaknya Pak Aja udah bingung ya. Pak Aja ini terutama ya dari sisi bangunan ya. Kamu kan orang teknik ya. Banyaklah yang bertanya sama mereka. Itu bangunannya Koprumnas gimana sih standarnya? Bagus apa enggak, apa layak apa enggak, atau kamu melihatnya sebagai orang teknis gimana? Nah, ini layak banget sih perumahan di sini, karena emang seperti standar-standar perumahan yang lain, subsidi yang lain, malah jauh di atas dari
rumah-rumah subsidi yang ada. Karena apa? Yang pertama kita double dinding hebel. Yang kedua rangka atap kita itu udah pakai rangka baja. Idih, Ya kan? keren. Terus habis itu strukturnya juga anti gempa, ya kan? Terus habis itu insya Allah air di sana juga nggak terhambat, lancar, bersih, karena kita pakai sumur bor. Jadi setiap perumahan itu sudah ada listrik, Udah ada sudah listrik, ada air, terus di belakangnya sudah ada pintu, tinggal masuk. Dapurnya udah nggak perlu bikin lagi. nggak perlu. Masya Allah. Tinggal ini mah siap tinggal tempatin tiap aja. tempatin, Masya Allah. Ini mah rumah, bener-bener rumah sekelas klaster ya, keren banget ya. Cuma 800.000. Angsurannya. Nggak masuk akal ya. Iya. Nggak masuk akal. Cuman KTP doang pakai napas. Ya Allah. Aja aku pengen nggak sih sebetulnya punya rumah juga. Sebenarnya pengen, tapi udah sold out kayaknya deh, Bu. Jadi nanti Pak Aja udah tahu belum sih kalau setiap pegawai ya minimal 3 tahun kerja, udah tahu belum? 3 tahun kerja akan dapat rumah. Bertahan dong. Wajib ini bertahan di Wajib sini. bertahan ya. Akan dapat rumah saudara-saudara. Bayangkan, semangat gak? Semangat Ih, banget semangat lah. Ente tuh harus semangat di Koperumnas. Nggak, kita mikirnya gini kata Pak Dirut. Masa sih kita ngecat? Tahu ngecat kan? Iya, Ngecat rumah. Masa nggak kecepretan sih? Walaupun setitik juga. Betul nggak? Betul. Jadi makanya Pak Aja, jadi kapan nikah? Ya. Masih single. Kita udah janji ya. Nih, saya di hadapan umum. Kalau Pak Aja nikah, kita naikin gaji. Tepuk tangan dong buat Pak Aja. Ih. Doain lancar. Naik gaji ya. Semangat nggak pengen kawin? Sangat. Ini cuma atasan yang baru saya ketemu, cuma Bu Putri yang kayak gini. Gitu. Keren sih. Ini permintaan Pak Dirut. Oh, Siapapun pegawai kita yang nikah, naikin gaji. Kenapa? Karena dia berani punya tanggung jawab. Karena kalau orang nikah kan tanggung jawab, betul nggak? Jadi memang kami itu membimbing pegawai kami di sini udah kayak keluarga, kayak anak. Nah makanya kalau ada yang keluar dari Koperumnas, saya bikin mereka nyesal. Kita nggak pernah nggak lihat kita PHK karyawan. Nggak ada. Yang ada mereka keluar sendiri. Karena memang kita percaya setiap orang yang tidak di Koperumnas memang tidak sevisi. Yang kedua memang bukan jodoh. Yang ketiga ya memang pendekatan kami lebih ke arah ke agama. Jadi kalau orang yang niatnya cari uang di sini nggak pas. Makanya Pak Aja, saya sengaja, jujur Pak Aja masuk ke sini gajinya kecil saudara-saudara. Saya sengaja orang gaji kecil aja rajin kerjanya. Gimana dikasih gaji besar, dan orangnya no mekanisme banget. Itu yang gue senang dari Pak Aja. Insya Allah ya Pak Aja ya. Amin. Nikah di Koperumnas, punya rumah, insya Allah membantu orang kecil dapat pahala. Keren banget ya. Keren banget. Keren. Kayaknya nggak ada deh yang kayak gini ya. Oke. Terus Pak Aja satu lagi nih sebelum kita berakhir ya. Ini pesan terakhir untuk Pak Aja ya, terutama untuk konsumen, agen, cabang, dirlok ya, dan juga calon konsumen di luar sana. Anda sebagai orang teknik, silahkan memberikan pesan atau kesan Anda terhadap mereka, terutama pejuang anti riba nih, dalam rangka memberikan rumah yang layak huni. Silahkan Pak. Untuk yang nonton semua, untuk yang mau bergabung sama Koperumnas, agen cabang, dirlok, semuanya calon kontraktor, Calon konsumen. Yang penting Anda yakin sama kita, insya Allah kita bergerak sama-sama, kita membangun di seluruh Indonesia sama-sama. Jangan mengedepankan ego masing-masing lah. Kita nyari solusi tengahnya, biarin semua itu lancar, merata semua pembangunan. Terus Gitu dari sih. sisi bangunannya gimana? Dari sisi bangunan untuk calon kontraktor wajib banget ngambil di kita, karena harga kita juga udah 3 Tinggi. juta per meter. Dengan kelas spek yang perumahan itu sama yang lain, subsidi yang lain, itu wajib sih ngambil di kita. Jadi Karena worth it banget. worth it banget ya. Jadi emang dari sisi bangunan juga kayaknya ibaratnya menjanjikan banget lah ya, aman ya. Aman nggak? Aman. Katanya tahan gempa, saya dengar, beneran nggak sih? Iya, struktur di Nara itu emang udah teruji sih Bu di Kamu udah coba kementerian. gelantungan nggak ya? Aku pernah coba gelantungan di atas sih, kuat ya. Kuat. Strukturnya kuat banget ya. Kuat. Jadi katanya bisa di tingkat lantai 2 loh. Bisa di tingkat lantai 2, nanti bisa
komunikasi dengan saya langsung aja sih. Ih, Itu gimana keren, mekanismenya. keren. Jadi emang kita tuh the best banget ya. Untuk yang sekarang nih, aku tuh sekarang lebih pede jual rumah di Koperumnas karena memang kualitasnya beda banget sama rumah subsidi ya. Maaf, bukan mengecilkan rumah subsidi ya, tapi memang standar kami seperti klaster ya Pak ya. Lihat dari desainnya, terus juga lihat dari apa sih Pak, tinggal nempatin, udah gitu udah sumurnya sendiri-sendiri ya. Udah sendiri-sendiri. Standar kita tuh emang luar biasa banget gitu. So, jadi buat teman-teman ya, jangan sampai kehabisan kuotanya. Pak Betul. aja nyesel nih, udah mincing-mincing kuotanya habis, tenang aja, kita bagi nanti. Jadi ini satu lagi Pak, pesan-pesan kita nih, terutama mungkin buat para pekerja atau karyawan di luar sana yang ingin mengambil rumah di Koperumnas ya. Anda harus yakin bahwa Pak Aja nih mengecek mutunya ya. Nah, iya, kita udah ada SOP-nya, kita cek semuanya dari pintu, dari jendela, dari saluran airnya itu kayak gimana, terus habis itu dari temboknya, hebel, terus dari atapnya itu bocor atau bolong-bolong kah, warna cat, Jadi gitu. bener-bener- semuanya kita cek sih Bu. Jadi detailnya ini detail. ya. Jadi bener-bener kita kontrol banget ya. Betul. Kalau misalkan ada komplainan juga kita masih tanggung itu Iya, selama 3 bulan. selama 3 retensi bulan. ya. Jadi kita ada retensi 3 bulan setelah mereka terima kunci ya Bapak Ibu ya. betul. Kalau ada komplain apa-apa masih Masih bisa bantu. kita bantu. Keren banget kan Koperumnas. Dan katanya saya dengar yang nempatin boleh langsung bangun ya. Boleh. Ih, Udah di banyak yang tempat lain ngebangun. nggak boleh, di tempat lain nggak boleh. Pas Oh. tahu saya nggak boleh itu. Mereka nggak boleh ngerubah bangunan asli gitu karena belum lunas. Di Koperumnas gimana? Wah, udah ada yang buka warung. Udah ada. udah jadi hak milik walaupun cicilan masih berjalan ya Iya Bu ya. ya, udah kerasa banget mereka udah kayak rasa memiliki ya. Jadi keren banget kan tuh rumah di Koperumnas padahal belum lunas loh Pak itu. Bahkan yang hukajur pernah dibangun. Udah pokoknya TOP BGT banget lah buat Koperumnas ya. So, buat teman-teman ya, ada seorang Pak Azza di belakang Koperumnas. Saya yakin Koperumnas bisa maju ya di bawah pekerjaan beliau, dan beliau alhamdulillah saya lihat komitmen ya. Dan untuk pembayaran kita bisa dipercaya ya Pak ya. Bisa dipercaya banget. Bapak yakin dong? Yakin. Pede? Karena dari awal juga pas pembangunan awal mula sampai sekarang alhamdulillah lancar semua sih Bu. Jatuh temponya pas tanggal setiap 18 pasti kita ada pembayaran. Dan kamu ngerasa kalau jalan keluar ketemu kontraktor punya saya bisa gitu ya. Kenapa? Karena pasti bisa bayar ya. Jadi Koperumnas bukan karena nggak ada uang ya Pak ya. Enggak ada. Tapi efisiensi. Jadi Bu Putri efisien banget ya. Efisien. Jago nego. Jago nego. Oke, buat teman-teman ya di seluruh Indonesia ya, alhamdulillah kita udah ngulik-ngulik nih Pak Aja ya gimana sih cara kerjanya. Ternyata memang kita kontrol banget dari mulai land clearing, pembangunan jalan, sampai kita ada pasang struktur ya, sampai kita nyari kontraktor, semuanya kita lakukan sendiri ya. Dan kita memang sudah punya partner yang sudah pakem ya Pak ya. Iya, udah. Dengan PT Dinara, PT Dinara. yang dia sebagai bertanggung jawab untuk menyediakan precast kami seluruh Indonesia. Jadi memang kita bangunnya bertahap ya Pak ya. Bertahap. Kenapa bertahap Pak? Bertahap ya biar semua pembangunan merata sih. Kalau misalkan kita jor-joran di satu tempat, yang tempat lain juga Nggak belum tentu kebangun. Iya. Karena dari cash flow kita juga Jadi Bapak benar-benar memastikan semuanya berjalan. berjalan. Kata orang alon-alon asal kelakon ya. Betul. Ini kalau nggak salah Jonggol udah mau selesai ya. Kita tinggal buka satu blok lagi. Satu blok lagi itu blok B2, B3, C1, C2, C3. Itu sekitar di sana kurang lebih 200 unitan lah yang bakalan kita Ya, bangun. 250-an Pak. 250. Kalau di set plan itu 250. Jadi buat teman-teman ya, rugi banget buat Anda yang nggak ambil rumah di Koperumnas. Kenapa? Karena kita benar-benar menjaga keuangannya tidak riba. Itu yang paling Betul. penting, Pak. Yang kita lakukan adalah keberkahan, ya. Jadi saya nih udah banyak ngulik-ngulik nih. Sampai Pak Aja panas dingin. Masih panas dingin nggak? Masih dingin. Dia katanya abis ini mau di-share ke pacarnya, saudara-saudara, biar cepet kawin. Karena dia denger nih, wah katanya kalau nikah naik gaji.
Oke, buat teman-teman saya sudah ngulik semua tentang pembangunan di Koperumnas dan dari divisi staf teknik ya Pak ya, bersama Pak Ronald. Ya, beliau mengawasi langsung pembangunan kita di seluruh Indonesia. Sekarang Tajur lagi berjalan ya? Lagi berjalan. Itu jangan lupa listriknya Pak diurus. Iya. Nanti ini insya Allah listriknya akan masuk dan cepet STK ya. Iya. Jadi buat Tajur mohon doanya. Tajur bagus nggak sih Pak lokasinya? Lokasinya bagus banget, TOP Bu. banget Strategis ya. juga sih di Strategis di ya. pinggir jalan Raya, utama. jalan dan murah. Murah. Orang-orang sampai View-nya bingung. bagus. View-nya pegunungan banget ya, kayaknya rugi ya nggak ngambil betul. di Tajur ya. Ini saya dengar-dengar sih katanya kalau tidak ada halangan Pak, insya Allah Sukamakmur mau kita pindah ke belakang Tajur. Doa aja. Amin. Karena kita kan lagi berusaha supaya lahannya clean and clear, tidak ada sengketa dan benar-benar legal. Nah, yang paling penting legal. Koperumnas itu dari awal mengutamakan legalitas. Tidak ada kami membangun tanpa IMB ya. Oke, jadi buat teman-teman se-Indonesia Raya, Anda jangan ragu ya. Sudah ada seorang Pak Aja yang memang backgroundnya teknik sipil, bukan tukang tahu ya belakangnya. Yang beliau memastikan kualitas sesuai dengan SOP dan memastikan kualitas rumahnya sesuai dengan target dan juga semuanya diawasi, baik dari sisi kekerasan ya Pak. Terus dari sisi bentuknya, warna catnya segala macam beliau benar-benar kontrol. Terus yang ngasih warna-warni gitu siapa sih Pak? Warna-warni itu idenya Bu Putri. Oh gitu ya. Kenapa Pak bisa warna-warni? Pernah nggak lihat perumahan warna-warni? Belum kayaknya. Enggak sih. Baru di sini. Baru di sini ya. Tapi keren kan? Keren. Belum ada ya Nggak kayaknya perumahan yang warna-warni. Itu ada filosofinya Pak. Apa Kenapa kita warna-warni? Karena kami ingin semua kalangan bisa menikmati apa itu Koperumnas. Kami ini ingin seperti lautan. Siapapun yang datang, mau dia tukang sapu, tukang parkir, mau siapapun, apapun pekerjaannya, di mata Allah kita sama. Kita sama. Jadi warna-warna itu melambangkan bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita benar-benar satu tujuan NKRI dan memang kita minta ridhonya Allah. Keren ya Pak ya. Keren. Jadi nanti Pak jangan salah, di Tajur warna kita lebih pastel. Iya. Katanya sih dengar-dengar temanya vintage ya Bu. Vintage. Ya, jadi di Tajur lebih vintage. Kenapa Jonggol warnanya ngejreng? Karena pertama kali Pak, anak pertama tuh saya bikin yang berapi-api semangat. Ya. Tapi yang kedua kalem kayak Pak Aja gitu. Nanti yang di mana yang ketiga modelnya apa lagi? Jadi kayak Ciampea nanti temanya lebih jungle Pak. Keren sih. Warnanya janggal karena dia lebih deket tempat wisata. Jadi nanti aku temanya mau warna-warna yang di hutan-hutan gitu loh. Jadi warna-warna kehijau-hijauan semua. Jadi di situ nanti modelnya hijau semua. Orang kalau ngelihat Ciampea nanti modelnya seger di mata. Keren ya. Jadi Tajur vintage, yang di yang di Ciampea nanti lebih ke arah jungle, nanti di Daru beda lagi. Nanti di Tangerang beda lagi. Tungguin aja kejutan dari kita. Tungguin aja apa sih namanya kejutan-kejutan daripada Koperumnas. Yang jelas tuh penghuninya dijamin bakalan nyaman. Mudah-mudahan. Karena satu visi Pak. Betul. Tidak riba. Ya. Oke, buat teman-teman, saya kira-kira ada yang mau ditambah lagi? Udah sih cukup dari saya. Mudah-mudahan untuk calon kontraktor yang ingin kerja sama kita, langsung aja hubungin saya atau langsung ke kantor kita di Geraha Koperumnas Jatinegara, langsung bertemu dengan Pak Aza atau dengan Pak Ronald. Insya Allah kalau misalkan untuk calon-calon di sana yang mau kerjaan, kalau misalkan bisa membuktikan ke kita sesuai SOP dan SPK kita, yakin dengan kita, insya Allah bakalan memanjang. Terus kalau mereka yang minta jaminan-jaminan kayak bank tuh gimana tuh Pak? Kalau jaminan itu nanti langsung diarahkan aja sih langsung ke kantor, biarin dia langsung paham di sini kayak kita gimana. Nggak ada jaminan bank ya Pak, yang BG-BG itu nggak ada. Betul. Ya. Tapi insya Allah kita komitmen ya. Sepanjang ini nggak ada kan yang kita wan prestasi, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ini jangan sampai Anda kedengar gosip nih, karena banyak gosip yang bilang katanya, oh Koperumnas punya utang sama kontraktor mana? Justru kita ditipu Pak sama Ya kontraktor. betul, saya udah pernah tuh ditipu. Udah pernah ya. Jadi insya Allah Koperumnas tidak pernah menipu kontraktor. Yang ada kita ditipu kontraktor Pak, gitu loh. Karena memang kita apa yang kita bayar itu tertulis di SPK. Makanya terus terang saya orangnya paling bawel sama SPK. Kenapa? Karena saya mau komitmen dengan SPK. Kita di sini kerja kalau nggak ada SPK Pak, tidak ada jalan tengah. Nanti semuanya harus dinego-nego. Padahal kita tidak. Saya belajar dari pengalaman Jonggol pertama Pak. Saya ditipu Pak di Jonggol pertama. Tapi setelah udah kesini alhamdulillah.
insya Allah udah sehat. Alhamdulillah. Karena udah banyak pengalaman ditipu. Nah, belajar dari penipuan. Oke teman-teman, saya Ibu Putri langsung melaporkan dari Koprunas Jatinegara, dan nanti kita akan kedatangan tamu lagi yang luar biasa. Banyak tamu-tamu yang datang di podcast kita. Jangan lupa di like, subscribe, and bagikan, terutama ke pacar-pacar, calon istri, calon teman, calon apa aja deh ya. Jangan lupa dibagiin supaya apa, podcast kita bisa mendunia dan bisa viral. Kalau perlu yang di luar negeri boleh nonton, karena ini banyak juga ternyata TKW Pak yang datang, yang daftar juga di Koprunas. Keren ya. Keren. Dan mereka rata-rata, saya pengen pulang nanti ke Indonesia udah punya rumah. Jadi buat para TKW dan TKI jangan putus asa. Pejuang rupiah, pejuang devisa, Anda boleh daftar langsung di Koprunas, dibantu nanti sama admin kami di bawah. Anda bisa daftar online. Yang penting Anda yakin. Makanya podcast ini Pak kami buat untuk mendekatkan kami dengan konsumen dan calon konsumen, mendekatkan kami dengan agen cabang. Mereka daripada nanya-nanya terus kan, mereka belajar di podcast. Jadi kita per edisi itu beda-beda Pak. Misalnya ada yang mau nanya tentang legalitas, baca tuh edisi ini. Mau tanya tentang pembangunan, silahkan edisi Pak Aja. Nanti mau tanya marketing, silahkan apa. Jadi Koprunas TOP BGT banget. Betul nggak? TOP lah Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, terima kasih. Kita udah lama ya alhamdulillah berbincang-bincang dengan Pak Aja. Tadi kita sudah tanya kenapa beliau mau gabung. Kita masih butuh lagi karyawan untuk teknik ya. Kalau ada yang mau kerja staf teknik, monggo silahkan berikan CV Anda ke kantor kami untuk interview langsung. Oke Pak Aja, thank you banget ya atas semua ilmu yang diberikan kepada Ibu Putri. Semoga Ibu Putri bisa belajar juga. Diajarin ngukur ya, nanti nggak mau ngukur hitam. Belajar pakai ekskavator aja. Pakai saya nggak berani sekarang macam-macam. Mau Pak Aja bisa di ekskavator nanti saya. Oke teman-teman, saya mau pamit undur diri. Saya dengan Ibu Putri banyak mengucapkan terima kasih, dan tolong bantu share ya, di like and subscribe, bantu. Dan insya Allah nanti semua konsumen kami minta menonton YouTube kami, karena kami setiap hari update ya. Dan Pak Aja di sini, silakan Pak Aja, silakan ngundur diri dari pemirsa ya. Saya Azaz Radhika Rasukma dari staf teknik, mohon undur diri. Terima kasih. Terima kasih semuanya, masih single, kita doakan cepat nikah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Iya, terima kasih buat teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dari riba. Merdeka.